Lu beneran mau Islam atau belum? Awalnya kan memang masak. Iya. Pulang-pulang jadi mualaf. Maka orang yang beriman pada Yesus dan beriman pada Muhammad, dia dapat 2 pahala. Bobon dapat 2 pahala. 2 pahala, brother. Alhamdulillah. 2 pahala. Pas aku masuk Islam, apa yang terjadi? Beberapa bulan itu Allahu Akbar di kepala aku gambar Yesus. Bobon Santoso mualaf. Perjalanan spiritual, kontroversi, dan pelajaran hidup. Hai, apa kabar semuanya? Di video kali ini, kita akan membahas kisah menarik dari Bobon Santoso, seorang konten kreator yang baru saja mengucapkan syahadat dan menjadi mualaf. Namun, perjalanan spiritualnya tidak berjalan mulus. Istri kecewa, netizen ramai berkomentar, dan Bobon sendiri masih merasa bingung. Bagaimana kisah lengkapnya? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Yuk, simak sampai habis. Yang aneh banget, mau aja datang ke acara begini. Iya kan? Ini bisa dibatalin mungkin. Bon, apa kabar lo? Alhamdulillah baik. Kemarin rame ya? Ya rame kemarin. Rame ya, bingung ya? Bobon Santoso, seorang konten kreator yang dikenal dengan konten masak-masak dan prank, tiba-tiba menjadi sorotan publik setelah mengucapkan syahadat. Namun, keputusannya ini menuai pro dan kontra. Sampai hari ini masih bingung nih gue lihat ya. Kelihatan masih bingung kayaknya. Bener Ustadz, ini masih serba kebingungan kita. Serba bingung. Coba lu kasih tau dulu kita, bingung lu apa aja? Bingungnya karena mungkin di berita ya, Bobon mualaf, dan bingungnya sekarang gimana nih, siapa yang nuntun nih? Oh gitu, bingung. Iya. Alhamdulillah lu pertemukan dengan Ustadz Felix. Ustadz Felix. Ini panutan kita semua nih. Oke. Jadi waktu gua kecil juga tahu beliau, dan seperti tadi lu bilang juga, ngelihat beliau ini kita tuh pengen Islam jadi. Masya Allah. Coba kan pertanyaannya adalah, lu beneran mau Islam atau belum? Iya kan bener kan? Di sini baru ya. Di sini ya. Kalau kemarin tuh kita belum lihat itu. Iya, kita Yang baru lihat luarnya doang ya. Iya, yang kita lihat kan beliau Video. syahadat. Tapi abis syahadat mungkin bingung. Bagaimana sebenarnya awal mula Bobon tertarik dengan Islam? Sejak kecil, saya sudah dekat dengan lingkungan Muslim. Saya tidur di surau, belajar ngaji, dan sering melihat tayangan Islam di TV. Ketertarikan saya terhadap Islam tumbuh secara alami. Saya juga banyak belajar tentang sejarah Nabi Muhammad dan kisah-kisah inspiratif dalam Islam. Tapi, keputusan untuk syahadat kemarin terasa sangat mendadak. Bobon mengaku, momen syahadatnya terjadi secara spontan saat ia sedang masak bersama Ustaz Dery Sulaiman. Sekarang kita tanya, dari dalam hati, ini momen yang bagus. Kita mau bertanya, yang gue tahu sih memang lu senang dengan agama Islam, lu mempelajari, lu berkali-kali banyak foto pas Lebaran ya. Tapi kalau dari dalam hati udah pengen nyebrang ke Islam atau belum? Kalau ngejawab ini sih gue nggak bisa iya atau tidak, nggak bisa singkat. Jadi ngejawab ini gue kayaknya harus sedikit menjelaskan sedikit. Boleh, ya. silakan. Pertama kan dengan Islam ini bukan hal yang baru. Mungkin seperti Bang Densu juga Ustadz. Jadi dari kecil gue juga, teman-teman lingkungan gue juga teman-teman Muslim. Gue tidur di surau, kalau di Kalimantan kan sebutnya surau. Musola ya. Musola. Jadi tidur di sana. Sempat coba-coba ngajan juga. Dan kalau kita di Indonesia sendiri kan, di mana maghrib juga kita nonton tayangan di televisi kan seperti maghrib ya, seperti itu ya, tayangan untuk sholat dan seperti itu. Nah jadi kalau dibilang ketertarikan dengan Islam itu sebenarnya tertarik, karena gue juga mempelajari sejarah Nabi Muhammad, bagaimana kisah beliau seperti itu. Terus juga lingkungan gue juga memang lingkungannya Muslim. Akhirnya gue besar dengan sosok Bobon yang memang boleh dibilang cukup toleransi ya. Deket ya, cukup toleransi. Jadi nggak cuma Islam aja sebenarnya. Jadi kayak teman-teman Buddha, karena di Kalimantan sendiri di Singkawang itu memang mayoritas Konghucu Buddha. Lo ke Kelenteng nggak? Gua ke Kelenteng juga. Gue ke Kelenteng untuk yang waktu kemarin-kemarin ya. Iya, berarti ada Islamnya, ada Budanya tuh. Iya, jadi bahkan gue baru-baru ini habis cap gome di sana. Oke. Cap gome di sana juga, ikutin arak-arakan juga. Walaupun sebelumnya memang gue, mungkin ya sebelumnya ini memang gue Kristen, dan gue kalau ke Kelenteng diminta untuk dupa juga. Nah, kalau untuk Islam itu ya seperti tadi gue bilang bukan hal yang baru. Cuma kalau untuk kondisi kemarin itu
mungkin bagi gua itu terlalu cepat dan mendadak. Iya. Oke. Jadi kayak tiba-tiba dipotong begitu aja. Jadi kayak misalnya seolah-olah ada pisau tajam yang tiba-tiba memotong. Tanpa persiapan matang, Bobon pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun, ekspresinya terlihat bingung, dan hal ini menuai banyak pertanyaan dari netizen. Saya bingung karena ini terjadi begitu cepat. Saya belum sempat mempersiapkan diri, apalagi memberitahu keluarga. Istri saya pun kaget dan kecewa. Saya merasa seperti dipaksa oleh situasi, tapi di sisi lain, saya juga merasa ini adalah panggilan hati. Keputusan Bobon menjadi mualaf langsung menjadi viral. Netizen ramai memberikan dukungan, tapi tidak sedikit yang meragukan keseriusannya. Istri Bobon bahkan sempat memblokirnya karena merasa dikhianati. Istri saya sangat kecewa. Dia merasa tidak diajak bicara sebelumnya. Padahal, ini adalah keputusan besar yang seharusnya didiskusikan bersama. Saya meminta maaf padanya dan berusaha menjelaskan bahwa ini bukanlah sesuatu yang saya rencanakan. Setelah syahadat, Bobon mulai belajar tentang Islam. Dari cara berwudu hingga memahami makna syahadat, Bobon mengaku masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Saya masih terbiasa berdoa seperti dulu. Tapi, saya berusaha untuk belajar dan memahami Islam lebih dalam. Ini bukan hal yang mudah, tapi saya yakin ini jalan yang benar. Islam adalah agama yang adil dan tidak memaksa. Bobon butuh waktu untuk memahami dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Berarti kalau yang gue tangkep, lu pengen masuk ke dalam Islam itu dengan kondisi seperti apa? Jadi kalau kita pengen masuk ke agama lainnya, menurut gua sih supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Karena tujuannya kan memang mungkin orang yang sampai pindah atau masuk ke agama lainnya itu mungkin di tempat sebelumnya ini dia kurang dapat sesuatu yang bisa mengubah dia. Dalam konteks mungkin beragam lah ya. Nah, tentunya nggak semata-mata mungkin cuma sekedar pindah. Nah, tapi harus mempelajari lebih dalam. Caranya bagaimana kalau misalnya di Islam tentunya ada sholat. Apalagi kalau sekarang di bulan Ramadan tentunya puasa. Caranya membaca kitab suci itu bagaimana kan karena tulisannya juga berbeda kan Ustaz. Betul. Nah, jadi tidak harus dengan persiapan yang matang sih. Kita sebagai umat muslim harus mendukung, bukan menghakimi. Jangan sampai semangat kita justru membuat orang lain merasa tertekan. Bobon Santoso lahir dan besar di lingkungan yang multikultural. Sejak kecil, ia terbiasa bergaul dengan teman-teman dari berbagai agama, termasuk Islam. Ia sering mengunjungi surau dan bahkan pernah mencoba belajar mengaji. Namun, keputusannya untuk memeluk Islam tidak datang begitu saja. Bobon mengaku, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mempelajari Islam sebelum akhirnya memutuskan untuk syahadat. Bobon menceritakan bahwa keputusannya untuk syahadat tidaklah mudah. Ia sempat ragu dan bimbang, terutama karena dampaknya terhadap keluarga dan karirnya. Namun, setelah melalui proses panjang dan diskusi dengan Ustaz Dery Sulaiman, Bobon merasa yakin bahwa ini adalah langkah yang tepat. Meskipun begitu, ia mengakui bahwa momen syahadatnya terjadi secara spontan dan tanpa persiapan matang. Keputusan Bobon menjadi mualaf menuai berbagai reaksi. Istri dan keluarganya merasa terkejut dan kecewa karena tidak diajak bicara sebelumnya. Netizen pun ramai berkomentar, ada yang mendukung, ada pula yang meragukan keseriusannya. Oke. Kita tanya dulu ke Ustadz Felix. Siap. Kalau kondisi kayak begini, Ustadz Felix melihatnya seperti apa? Iya. Pertama-tama aku termasuk orang yang juga senang ya ketika ngeliat Bobon bersyahadat. Saya juga senang. Iya, betul. Iya. Walaupun kita lihat, wah ini bagiku juga aku kaget juga sih sebenarnya. Karena gini, terus terang aku juga ini confession di depan Bobon juga. Iya. Dulu aku juga memperhatikan Bobon pas lagi masaknya ngawur-ngawuran. Iya, pas ngasal ya? awal-awal. Iya. Dan aku waktu itu ada satu konten yang akhirnya aku bilang, wah ini Bobon ini orang yang agak lumayan perlu ditatar nih. Dididik Pas ini ya. pas Bobon bikin konten prank istri.
Oke, prank istri. Itu aku pernah lihat tuh, dia konten prank istri. Aku bilang, waduh. Terus tapi beriring dengan waktu kan akhirnya Bobon masak buat saudara-saudara kita Banyak di Papua, lalu kemudian banyak bantu orang dan segala macam. Akhirnya aku bilang, wah ini perubahannya luar biasa, bahkan memberikan inspirasi bagi orang-orang. Maka aku seneng tuh ketika Bobon lalu kemudian mengucapkan syahadat. Walaupun tadi di video itu kan kayak ini ya, kayak merasa apa ya, kayak bingung. Coba Ustaz Felix ngelihatnya sendiri, ngelihatnya apa? Dia jujur-jujur Ustaz Felix ya. Tidak ke kiri, tidak ke kanan ya. Tentu. Ustaz Felix coba. Ustaz Felix Pertama-tama aku nggak mungkin bahas ini kecuali aku mention saudaraku ya. Yang kemarin duduk di sini juga nih. Iya, beliau. Ya kan? Yaitu adalah Ustadz Dery Sulaiman. Betul. Ketika ketemu dengan Ustadz Dery Sulaiman, aku tuh bilang sama beliau, aku salut dengan beliau karena beliau punya pendekatan yang aku nggak bisa. Ya, betul. Atau beliau punya pendekatan yang aku mungkin tidak memilih untuk di situ. Itu bukan karaktermu. Bukan karakterku. Tapi aku terus terang memang berpikir beliau ini memang punya kekuatan di satu sisi. Itu adalah beliau sangat-sangat semangat untuk bisa mendakwahkan Islam. Sehingga dia sampai bisa untuk meminta orang untuk masuk Islam. Gitu kan ya. Tapi ada satu cerita yang sangat inspiratif yang aku juga ceritain pada orang lain tentang Ustadz Dery. Yaitu adalah tentang ada satu tempat, itu satu kompleks lah. Yang itu ada orang yang bukan Muslim awalnya di situ. Bertahun-tahun mereka berinteraksi, nggak mau masuk Islam ini orang. Atau nggak masuk, padahal dia sudah sangat dekat sekali dengan orang-orang Muslim itu. Mirip lah. Gitu. Betul, sangat mirip sekali. Ketika Ustadz Dery datang, lantas kemudian diminta untuk masuk Islam, langsung syahadat. Dan ketika ditanya, kenapa kamu baru masuk Islam sekarang? Dulu-dulu kan bukannya kamu sangat dekat nih dengan orang-orang Muslim. Dia bilang, nggak ada yang minta saya. Nggak ada yang ngajak saya. Tapi memang orangnya sudah ada keinginan. Berarti yang kurang cuma satu kan? Diajak. Maka dia langsung masuk Islam. Nah itu kekuatan Ustadz Dery tuh. Oh gitu. Oke. Nah jadi sehingga ketika Ustadz Dery pun ketemu dengan aku di Dr. Richard, waktu itu beliau juga spill gitu kan ya. Ini kayaknya doain aja ada yang mau untuk masuk Islam. Salah satunya disebut adalah Bobon. Aku langsung angkat tangan dong. Amin. Aku bilang gitu kan ya. Tapi ketika di sana aku lihat, oh ya ini mungkin aku lihat ada sesuatu yang tidak siap gitu kan ya, mungkin atau bingung gitu kan ya. Walaupun itu tidak menghilangkan esensi keislamannya Bobon dan kebaikan daripada Ustadz Dery. Jadi aku melihat itu sih sebenarnya. Nah sekarang kita mau tanya dulu. Maka aku langsung follow Bobon ya. Kejanggalan yang dirasakan oleh beliau apa? Karena kan Islam itu terbuka, bro. Iya terbuka. Kemarin saya udah ngobrol sama Ustadz Khalid juga di sini mengenai tentang syahadat dan lain-lain gitu. Islam itu sangat terbuka. Sangat terbuka. Hari ini pun lu mau meng-cancel. Misalnya saya hari ini menyatakan bahwa saya ini tidak Islam, saya Kristen, itu Islam terbuka banget. Tanya Ustadz Felix. Sebenarnya kalau konteks dalam hal Bobon mengaku ia memahami reaksi tersebut dan berusaha untuk menjelaskan keputusannya dengan bijak. Setelah syahadat, Bobon mulai belajar tentang Islam. Ia mengikuti kelas mengaji, belajar tentang rukun Islam, dan mencoba menjalankan ibadah dengan baik. Meskipun masih dalam tahap belajar, Bobon merasa bahwa ini adalah langkah yang tepat untuk hidupnya. Ia juga berterima kasih kepada Ustaz Felix Xiao yang telah membimbingnya dalam proses ini. Ustaz Felix Xiao memberikan pesan penting tentang menjadi mualaf. Ia menekankan bahwa Islam adalah agama yang adil dan tidak memaksa. Setiap orang yang memutuskan untuk memeluk Islam harus melakukannya dengan kesadaran dan keyakinan penuh. Ustaz Felix juga mengajak umat Muslim untuk mendukung, bukan menghakimi, para mualaf yang masih dalam proses belajar. Bahwa Bobon pengen diberikan lagi waktu, jangan dikotak-kotakan dulu. Tapi jangan juga ekspektasinya terlalu besar. Jangan juga dijudge. Betul. Tapi kita doakan. Kita khawatirkan memang, yang kita khawatirkan tentunya ekspektasi masyarakat nih yang terlalu besar. Karena belum acara masa kegiatan itu belum selesai, Ustaz. Berita itu sudah di mana-mana. Paling nanti sebentar lagi seperti kata Bang Densu. Pasti nanti dikasih umroh gratis nih. Sudah ada yang nawarin, Ustaz. Sudah ada yang nawarin. Intinya sih sebenarnya semua itu sayang sama lu. Dan yang gue suka di Islam itu adalah bentuk rasa sayang yang mereka curahkan lewat komen dan segala macam. Yang mereka ingin mengajak kamu, aku, dan semuanya itu yang belum masuk Islam itu untuk yuk datang ke Islam. Itu sangat positif. Kalau itu sama sekali nggak ada fake, aku yakin. Nggak ada fake. Menyayangi Bobon, terus kemudian mereka benar-benar mendoakan dan seterusnya. Sangat terasa kok. Sangat terasa luar biasa. Kayaknya besok nanti Bang Densu diajak main basket sama Ustadz Dery. Teman-teman, perjalanan spiritual setiap orang pasti berbeda.
Bobon Santoso memilih untuk memeluk Islam, dan kita harus menghargai keputusannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.